mempersamakan data gaji pegawai yang di daerah dengan data gaji yang di pusat dengan berdasarkan data gaji di Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan sedikit bahwa sistem penggajian, sistem informasi penggajian di daerah dengan di pusat itu berbeda Pak ya. Kalau di daerah mungkin menggunakan SIMDA, kalau di pusat menggunakan Sakti ya. Nah ini data-datanya berbeda Bapak Ibu, berbeda sama sekali. Namun demikian secara prinsip ya datanya itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus, ya ada NIK-nya, ada NIP-nya, dan seterusnya. Itu mesti harus diisi. Namun demikian tidak seluruhnya yang Bapak Ibu pada saat itu digaji di daerah itu sudah ada datanya untuk sistem penggajian di Kementerian Pertanian atau di pusat. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu kita perlu ada peningkatan ya, penambahan data-data atau kelengkapan data-data yang pada siang hari ini Bapak Ibu nanti kita mendapat penjelasan baik dari saya maupun nanti ada tim kami Pak Salam dan kawan. Jadi Bapak Ibu mungkin sambil nunggu slide-nya jalan. Jadi peran penyuluh ya, peran penyuluh pertanian yaitu yang pertama adalah berperan aktif ya dalam proses pengawalan dan pendampingan kepada petani. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan diseminasi atau penyebaran informasi dan transformasi modernisasi pertanian. Nah Bapak Ibu yang kami hormati para penyuluh, bahwa tugas penyuluhan ini tentunya adalah tugas negara ya Pak ya. Tugas kita semua, tidak hanya tugas pusat dan tidak juga hanya tugas dari daerah. Namun demikian ini tugas kita bersama, sehingga apapun kondisinya, sekalipun Bapak Ibu penyuluh pindah kepegawaiannya ke pusat dan kantor BPP-nya masih tercatat di Pemda, tetap itu adalah milik kita bersama gitu. Karena bagaimanapun Pemda juga nanti akan memanfaatkan Bapak Ibu juga selaku penyuluh untuk melakukan pendataan atau pendampingan dan kegiatan di Pemda. Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dengan rangka percepatan swasembada pangan. Yang pertama adalah tujuan utamanya adalah percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Fokusnya adalah pendayagunaan penyuluh pertanian secara optimal. Yang ketiga, instruksi umumnya adalah mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selanjutnya di slide kelima, nanti slide-nya bisa di-share ya Bapak Ibu ya, nanti di-share ya kalau terlambat. Inti dari Impres ini yang berkaitan dengan belanja pegawai adalah instruksi untuk melaksanakan pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian aparatur sipil negara atau ASN dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ke Kementerian Pertanian. Jadi ini jabatan penyuluh adalah jabatan tertutup ya, jabatan fungsional tertutup. Artinya hanya ada di Kementerian Pertanian. Sehingga Bapak Ibu yang penyuluh di daerah ya harus pindah ke Kementerian Pertanian. Kalau misalnya tidak mau pindah ke Kementerian Pertanian, berarti nanti Bapak Ibu yang ada di daerah tentunya akan memilih tugas selain penyuluh, karena di daerah tidak ada penyuluh. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah kalau terkait dengan kepegawaian mungkin barangkali biar tidak terlalu panjang. Ini aja, langsung ke slide ke-8 aja Mas. Slide ke-8, bahwa Impres itu menginstruksikan ke beberapa KL ya, yang terkait dengan Kementerian Pertanian dan terkait dengan kita semua yang pada saat ini kita bahas adalah poin ke-13 itu ya. Merencanakan kebutuhan anggaran dalam rangka pendayagunaan penyuluh pertanian sesuai dengan tahapan siklus penyusunan APBN. Nah ini Bapak Ibu di Kementerian Pertanian kita sudah siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan berpindah ke Kementerian Pertanian, kita sudah siapkan anggarannya untuk pembayaran gaji ya Pak ya. Nah pembayaran gaji itu kalau nggak salah sekitar 2,6 T. Anggarannya sudah di tahun 2026 nanti sudah ada. Dan anggaran itu adanya di eselon 1 BPPS DMP.
Ya, jadi Bapak Ibu nanti semua penyuluh yang akan beralih ke Kementerian Pertanian itu mulai tanggal 1 Januari diharapkan dibayar gajinya ya oleh dalam hal ini BPSDMP. Nah, kedua, Bapak Ibu juga kami terkait dengan nomor 13 ini juga sudah merencanakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tukin ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan grade yang ada. Itu anggarannya sekitar 2,3 triliun ya. Itu ada di Kesekretariatan Jenderal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau datanya sudah lengkap nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Itu Bapak Ibu jangan khawatir, pasti akan dibayar ya, akan dibayar, anggarannya sudah ada. Anggarannya sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira itu yang terkait dengan aspek ya, terkait dengan keuangan yang perlu Bapak Ibu semua ketahui. Untuk kemudian Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana cara mengisinya nanti bisa juga nanti akan dijelaskan langsung oleh teman-teman kami ya di Biro Keuangan dan BUMN. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu yang perlu diingat adalah bahwa kalau kami menunggu ya, nunggu SKPP atau surat keterangan pemberhentian pembayaran, maka kami baru akan mendapatkan data setelah tanggal 15 Desember. Nah, biasanya itulah 15 Desember adalah pembayaran terakhir Bapak Ibu semua yang ada di Pemda maupun di instansi pusat juga sama ya, tanggal 15 Desember. Nah, untuk itu kalau kita terimanya adalah setelah tanggal 15 Desember, maka sebenarnya tanggal 15 Desember itulah adalah pengusulan gaji untuk dibayar tanggal 1 Januari gitu. Nah, itu akan terlambat sekali Bapak Ibu ya. Akan terlambat. Nah, nanti kita usahakan data yang diperlukan itu sebelum kami terima SKPP-nya Bapak Ibu sudah isi gitu. Sehingga tanggal 15 Desember itu diharapkan atau sebelumnya bahkan jauh-jauh hari harus sudah lengkap. Sehingga pas tanggal 15 kita usulkan Bapak Ibu tanggal 1 Januari sudah bergajian. Itu ya harapan kami. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tanggal 15 November itu adalah pengusulan gaji untuk tanggal 1 Desember. Sebenarnya dari BPKAD itu mengusulkan gaji Bapak Ibu semua yang terakhir di Pemda adalah besok tanggal 15. Sudah selesai sebenarnya. Namun demikian mungkin Bapak Ibu artinya sebenarnya kalau hanya gaji sudah bisa dikeluarkan SKPP. Namun demikian kan masih ada hak-hak lain Bapak Ibu yang masih harus dibayar, mungkin TPP dan sebagainya yang mungkin akan dibayarkan Desember. Nah, kalau kita menunggu selesainya itu, Bapak Ibu, kita akan terlambat mengusulkan Bapak Ibu untuk gajian tanggal 1. Maka itu mulai sekarang nanti dijelaskan sama kawan-kawan kami, Bapak Ibu semua mengisi ya Google Drive yang kami siapkan. Kemudian nanti tata caranya seperti apa mengisinya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang batch pertama ya, itu tercatat di tempat kami itu 30.318 ya. Nah, kemarin sudah diumumkan oleh Ibu Kepala Biro SDMA dan sudah diupload. Mungkin nama Bapak Ibu semua yang hadir di sini atau bisa juga Bapak Ibu yang hadir pada saat hari ini belum terdaftar. Nah, mungkin itu nanti akan di batch selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah terdaftar di 30.318 diharapkan Bapak Ibu mengisi nanti ya, membuka link ini ya per provinsi ya, mengisi data-data yang diperlukan yang tadi saya sebutkan yang untuk keperluan di penggajian di KPPN kami ya. Kemudian yang ketiga itu tugasnya dari Bapak Ibu BPKAD nanti mengupload ya kopi data ADK ya, data ADK diupload di sini. Nanti akan kita verifikasi, kita adu dengan data Bapak Ibu semua untuk memverifikasi ya data Ibu semua yang diupload di link ini ya, link nomor 2.
Nah, kemudian berikutnya Pemda menerbitkan SKPP gaji untuk selanjutnya disampaikan ke Kementan setelah SP2D gaji bulan Desember terbit ya. Jadi sebelum SKPP diterbitkan, kita harapkan atau jangan menunggu ya Pak, jangan menunggu SKPP gaji terbit baru Bapak Ibu mengirimkan kepada kami ya. Nah ini Bapak Ibu laporan kami yang ada datanya Mas. Laporan kami dari 30.318 ini sudah masuk ya. Sudah masuk 10.483 ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk 10.483. Nah, berarti dari Bapak Ibu yang hadir ini sudah memulai ya, sudah memulai mengisi Google Drive. Itu bagus. Sudah sekitar 34,57%. Ya, jadi udah sekitar itu yang sudah diupload Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini naik lagi. Jangan sampai tertinggal ya. Bapak Ibu mengisi itu nanti kemudian akan kita lakukan verifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita akan lakukan verifikasi dan kami sudah menyiapkan tim ya Bapak Ibu ya. Sudah menyiapkan tim, nanti pokoknya Bapak isi dulu. Google Drive-nya itu dibuka, kalau ada masalah Bapak Ibu bertanya kepada LO kami atau apa helpdesk kami. Coba Mas, tampilkan helpdesk yang, nah, yang nomor 1 ya, Bapak Ibu itu untuk contohnya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu oleh Pak Wiwit namanya ya, itu nomornya, nomor HP-nya ada situ. Jadi Bapak Ibu yang contohnya di bawah Sulawesi Barat jangan nanya ke Pak Wiwit ya kan, hanya yang Kalimantan saja yang menanya Pak Wiwit. Jadi biar cepat penanganannya, jawabannya ya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa lengkap ya sampai nomor berapa itu bawah. Nanti pada saat tanggal 1 Desember kita akan di biro di BPSDMP maksud saya yang akan membayarkan gaji nanti akan menyiapkan perpindahan nomor rekeningnya ya Bapak Ibu ya. Nomor rekening yang lama, rekening untuk menerima gaji itu akan dipindah ke rekening baru di Kementerian Pertanian. Nah itulah nanti Bapak Ibu pada saatnya datanya sudah lengkap, kami sudah mengajukan ke KPPN, nanti akan masuk ke rekening Bapak Ibu. Bagi yang belum masuk tanggal 1, jangan khawatir juga. Mungkin data Bapak Ibu belum lengkap, sehingga nanti dilengkapi lagi dan akan susulan ya, gaji susulan. Pokoknya jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi yang penting kalau kepengen tanggal 1 gajian, ya Bapak Ibu lengkapi segera gitu ya Pak. Karena proses verifikasinya di KPPN pun perlu panjang, waktunya panjang, sehingga semakin lengkap Bapak Ibu, semakin cepat pengisiannya, ya mudah-mudahan semakin lengkap dan bisa dibayarkan. Mungkin itu Pak Kapus dari kami. Nanti selanjutnya kami minta Pak Salam untuk menyampaikan ya daftar isian apa ya sebenarnya yang harus diisi dan bagaimana tata caranya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami sehingga akhir acara ini Bapak Ibu langsung mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam atau tim Bapak menyampaikan mekanisme pengisian link. Monggo kepada tim yang menyampaikan mekanisme pengisian Google Form, kami persilakan untuk mungkin bisa mendemokan bagaimana tata cara pengisian Google Form tersebut. Silakan. Baik, yang terhormat Pak Kapus, Pak Karo, teman-teman penyuluh sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara koordinasi dalam rangka pengalihan pembayaran gaji teman-teman penyuluh dari Pemda ke pusat. Baik Ibu, nanti mungkin secara teknis nanti dari tim kami Pak Wiwit yang akan menyampaikan tata cara pengisian untuk Google Form-nya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah dapat kemarin dari hasil uji coba kita ini, tapi belum kami validasi Bapak dan Ibu. Itu sudah masuk ke kami sebanyak 10.000 berapa ini? 10.483 penyuluh Bapak dan Ibu. Ini baru data awal ya. Ini belum kami validasi. Mungkin nanti ini perlu tambahan oleh teman-teman penyuluh. Nah, nanti setelah acara ini kami mohon teman-teman penyuluh setelah dibimbing nanti segera mengisi Bapak dan Ibu, karena proses untuk pengalihan gaji ini cukup rumit.
Bapak dan Ibu sekalian, karena ada beberapa aplikasi yang berbeda untuk data supplier yang dibutuhkan oleh kementerian dan yang biasa digunakan oleh Pemda. Bapak dan Ibu, karena ini cukup banyak, ini batch pertama 30.000 ya, lalu nanti disusul batch kedua sekitar 4.000. Nah, kami coba fokus dulu ke batch pertama, tapi untuk teman-teman yang sudah masuk batch kedua silahkan dicoba kalau sudah hadir di sini. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kelengkapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus. Kelengkapan apa saja yang Bapak Ibu harus sediakan dalam rangka menginput data Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baik, ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Ini kelengkapan data supplier. Kalau kita lihat dari kementerian, ini SITP ya, maksudnya SITP itu dengan kelengkapan data supplier di daerah. Itu ada beberapa yang tidak terpenuhi, itu untuk data pegawai, itu ada 5. Ada 5 yang tidak ada di data daerah, ini nanti yang harus Bapak Ibu isi. Lalu juga di data keluarga, ini Bapak Ibu tolong kakaknya ini disiapkan. Ya, kakaknya, nomor kakak, karena diminta semua di sini sampai. Lalu ke C-nya, ini data perubahannya Bapak Ibu, ini yang kita minta mulai dari data SK CPNS sampai SK terakhir dan sampai yang terakhir kalau ada gaji berkala, Bapak Ibu gaji berkalanya yang terakhir dimasukkan juga atau diinput ke dalam Google Form ini. Lalu yang terakhir ada rekening ini nanti rencananya akan dipusatkan secara ini oleh teman-teman dari Puslo. Nanti kita akan minta dari Puslo dan ini harus diinput. Mungkin itu Bapak dan Ibu data-data yang harus Bapak dan Ibu isi. Kita sekarang coba kita mulai dari awal Bapak dan Ibu cara pengisiannya. Mohon Bapak Ibu dapat menyimak. Baik, kami persilakan Pak Wiwit dan Pak Takat memandu untuk pengisian acara Google Form-nya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan menyampaikan terkait secara teknis pengisian Google Form yang Bapak Ibu input di Google Drive kami. Jadi, yang pertama, memang data yang diperlukan ini kan cukup banyak. Jadi, dan kita harus bisa menyamakan format dengan format Kemenq terkait di SITP. Nah, itu ada data pribadi. Mungkin sebelumnya terkait yang BPKD ya. Jadi, yang terkait data BPKD, kita memang kita kan belum tahu nih aplikasi apa yang ada di daerah, gitu kan. Yang saya dengar katanya ada SIM gaji dari Taspen ya. Nah, itu saya kurang tahu juga aplikasi ini nasional atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas aplikasi yang ada di daerah terkait itu kita mohon tarikan dari aplikasi tersebut gitu. Aplikasi yang kepegawaian yang ada di daerah. Dan kita mohon yang kita upload di sini adalah file Excel gitu. Jadi file Excel tarikan dari aplikasi. Nah, biasanya tuh di aplikasi itu ada ekspor lah, menu ekspor ke Excel gitu. Dan itu yang kita inginkan diupload di BPKD. Terus selanjutnya terkait SKPP, SKPP ini ntar dikirimnya setelah gaji bulan Desember keluar. Jadi setelah gaji penyuluh Desember itu keluar, maka SKPP bisa disampaikan ke kita. Itu file upload yang BPKD. Jadi mungkin itu ya. Jadi terkait SKPP ini yang penting itu setelah gaji Desember SP2D keluar. Jadi setelah penyuluh ini menerima gaji Desember dan Januari dilanjutkan di Kementerian Pertanian. Selanjutnya mungkin kalau BPKD udah cukup jelas ya. Terkait yang penyuluh ini ngisi 3 form. Yang pertama data kepegawaian, terus kedua data keluarga, dan ketiga data perubahan. Dan yang saya harapkan setiap penyuluh ini menginput di setiap provinsi masing-masing. Penyuluh ini yang input di sini yang sudah diumumkan di batch 1. Jadi ada 30.000 sekian, itu yang sudah diumumkan dan itu yang diharapkan sudah menginput di Google Form tersebut. Dari data pegawai memang tidak ada perubahan. Tetapi karena kemarin kita tutup sementara data keluarga dan data perubahan, banyak perubahan format, sehingga ada kemungkinan
Bapak Ibu yang menginput sebelum hari ini, dari kemarin-kemarin sampai itu, Bapak Ibu diharapkan input ulang di data perubahan dan data keluarga. Kalau data pegawai tidak perlu input ulang. Terus selanjutnya, bagaimana menginput di data keluarga? Data keluarga Bapak Ibu input tinggal pilih kode satker, terus NIP. NIP ini 18 digit Bapak Ibu, yang kita harapkan benar-benar NIP-nya sudah terdaftar dan kita akan memvalidasinya sesuai yang diumumkan oleh Biro SDMA. Dan kita harapkan NIP-nya ngisinya benar ya, 18 digit. Kita sudah memprotek 18 digit. Jadi kalau NIP-nya kurang dari 18 digit, kemungkinan tidak akan bisa masuk. Input data keluarga, Bapak Ibu input masing-masing keluarganya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pegawai penyuluh ada 5 anggota keluarga, Bapak Ibu input 5-5-nya. Input 5-5-nya dari nama anggota keluarga, mungkin nama istri, terus hubungan dengan kepegawainya, misalnya istri, terus tanggal lahir anggota keluarga, ini adalah tanggal lahir yang tadi pertama diinput, yaitu tanggal lahir istri. Nah, di sini ini adalah kata kunci yang kode dapat ini, Bapak Ibu pilih, istri ini dapat tunjangan nggak? Gitu. Jadi, anggota keluarga yang dapat tunjangan, Bapak Ibu pilih ya, pilih nomor 1. Jadi seandainya anggota penyuluh, pegawai penyuluh ini ada 5 anggota keluarga, berarti kan yang dapat tunjangan istri dan anak 2 ya. Nah, Bapak Ibu, istri dan anak 2, Bapak Ibu pilih ya. Terus anak yang nomor selanjutnya, nomor 3 dan nomor 4, itu pilih tidak. Karena 2 anak setelahnya kan tidak dapat. Gitu. Bapak Ibu, ini penting. Pengisiannya tidak boleh salah. Karena ini mempengaruhi validasi ketika di SITP, di Kementerian Keuangan. Jadi, Bapak Ibu, misalnya input di sini nama istri. Misalnya A gitu ya, sebentar. Nah, di sini misalnya nama istri A, kita sebut istri misalnya. Nah, terus di sini tanggal lahir. Nah, di sini pilih Bapak Ibu karena istri dapat tunjangan, maka kita pilih 1. Terus tanggal nikah. Nah, nama ini, nama ayah adalah nama orang tua dari istri. Terus nama ibu adalah nama ibu dari istri. Alamat kerja tinggal Bapak pilih, terus keterangan, nah NIK, nomor KK, dan sebagai validasi kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mengupload KTP dan KK. Karena kita akan meng-cross check. Itu. Saya khawatir data Ibu yang input salah, kita tidak bisa melanjutnya ke SITP dan kita akan kesulitan. Dan Bapak Ibu akan terhambat untuk terkait gaji di bulan Januari. Jadi terkait gaji ini cukup banyak nih form yang Bapak Ibu input. Terus yang kedua, terkait misalnya input anggota keluarga yang tidak dapat tunjangan, misalnya B, gitu kan. Nah, ini misalnya anak nomor, misalnya anak kandung, gitu kan. Tapi karena dia anak yang tidak dapat tunjangan, maka Bapak Ibu pilih 2. Tidak, ini yang terpenting. Terus tinggal nama orang tua, nama ayah dari anak berarti nama pegawai, ibu berarti nama istrinya. Terus lanjut, sama seperti NIK dan KK, dan upload KTP jika ada. Biasanya anak mungkin ada yang belum punya KTP ya. Terus kakak sama, tapi sebenarnya bisa diwakilkan. Jadi yang penting per NIP itu, dari setiap NIP yang input, itu wajib mengupload di salah satu KTP dan KK-nya. Selama dari istri dan suaminya. Jadi Bapak Ibu, terkait data keluarga, Bapak Ibu lanjut sesuai dengan anggota keluarganya diinput. Termasuk dari pegawai yang bujang. Yang bujangan ini maksudnya tanggungannya sudah ditanggung istri ya, yang kerja di PNS misalnya. Nah, itu Bapak Ibu input di situ. Tapi karena bujang, berarti tidak dapat kakak semua, tidak dapat tunjangan. Di sini tinggal pilih 2. Begitu seterusnya Bapak Ibu terkait
keluarga. Kalau biodata pegawai saya yakin udah semua sesuai ya. Terus selanjutnya terkait form perubahan. Form perubahan ini sangat penting karena form perubahan ini mempengaruhi Bapak Ibu menerima penghasilan, besarnya gaji, sesuai Bapak Ibu yang upload berdasarkan SK. Dan yang saya harapkan dari misalnya terkait PNS, minimal 5 SK di input. Pertama dari SK CPNS, SK SPMT CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, dan SK KGB terakhir. Sama seperti di atas, tinggal pilih kode Satker, NIP. Nah, Bapak Ibu input tanggal SK. Misalnya SK CPNS, tanggal SK berapa? Terus nomor SK CPNS-nya berapa? Terus uraiannya, TMT-nya Bapak Ibu. Nah, golongan sini, golongan bukan golongan yang terakhir ya Bapak Ibu, golongan sesuai dengan SK-nya. Misalnya SK Bapak Ibu pertama kali CPNS masuk di 3A, Bapak Ibu pilih 3A. Walaupun kondisi terakhir, mungkin sekarang Bapak Ibu udah di 4A gitu kan. Tapi ini inputnya bukan SK, golongannya bukan golongan terakhir, golongan berdasarkan SK yang Bapak input. Nah, terkait golongan, jadi inputnya per SK. Jadi misalnya SK CPNS pertama kali masuk itu 3A, ya inputnya 3A. Lanjut, di sini kode jabatan sesuai dengan SK-nya. Terus jabatan lain disamakan aja dengan yang ini. Pertanyaan di atas. Nah, terus terkait gapok, Bapak Ibu sama sesuaikan dengan SK. Kalau misalnya SK-nya CPNS 3A, Bapak Ibu bisa lihat di sini ntar. Di sini ada link tabel gaji pokok. Iya. Nah, terkait kode gapok, jadi Bapak Ibu isi kode gapok sesuai dengan yang ada di SK, bukan kode gapok terakhir. Nah, Bapak Ibu dapat memilih di sini. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu input itu adalah kode gapoknya. Misalnya di sini Bapak Ibu gaji ketika CPNS 2,264. Berarti Bapak Ibu input 1D11. Bapak Ibu input di sini 1D11. Terus tahunnya, tahun berapa? Sesuai dengan SK CPNS-nya. Terus kode duduk, ini selalu aktif. Dan ini bulan terakhir atau tahun terakhir adalah SK terkait yang tugas belajar. Jadi kalau yang bukan tugas belajar tidak perlu diisi. Terus lanjut, kode pegawai, PNS. Nah, kode kawin, di sini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan data keluarga yang Bapak Ibu input. Kalau misalnya Bapak Ibu data keluarga di situ input yang dapat tunjangannya itu istri dan anak 2, maka harus disamakan di sini. Kawin anak 2 itu 1102. Jadi harus disamakan dengan data keluarga yang Bapak input yang dapat tunjangan. Kalau Bapak Ibu nginput tapi tidak ada yang dapat tunjangan, maka pilih tidak kawin atau kode 1000 gitu. Jadi kode kawin ini sangat mempengaruhi dengan Bapak Ibu yang isi sebelumnya di data keluarga. Dan ini akan kita validasi, harus kita sesuaikan kalau ada kesalahan, karena ini akan divalidasi di kita dan di SITP, di Kementerian Keuangan. Karena data ini tidak bisa berbeda. Ini terkait SK dari, tinggal disebutkan keluarnya dari mana, dari Pemda mana gitu. Nah, di kode DEPA ini adalah SK yang aktif atau tidak aktif. Maksudnya adalah misalnya Bapak Ibu sekarang sudah di 4A, tapi Bapak Ibu masuk dari 3A CPNS-nya. Maka ketika Bapak Ibu input SK CPNS, Bapak milihnya yang sudah tidak aktif, 0. Jadi kode DEPA ini adalah kata kunci dasar kita pembuatan gaji.
Nah, kalau Bapak Ibu inputnya sudah di SK terakhir dan yang sesuai Bapak Ibu terima pada saat ini, maka Bapak Ibu pilihnya di SK terakhir atau KGB terakhir. Jadi maksudnya itu SK yang aktif dasar pembuatan gaji. Jadi di Kementerian Keuangan di SITP akan melihat SK-nya yang terakhir, yang aktif. Jadi tidak sembarangan bisa mengeluarkan besaran gaji dan itu pengaruhi dengan SK-nya. Jadi penting di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada 5 SK, pertama SK CPNS, SK SPMT, itu pilih kosong semua. Terus SK PNS mungkin awal gitu kan, tinggal pilih SK, ini pilihnya 0. Tetapi ketika Bapak Ibu input lagi SK terakhir atau KGB terakhir, paling terakhir yang dasar pembuatan gaji dan berdasarkan besaran Bapak Ibu terima gajinya, maka pilih kode 1. Lanjut, terkait jenis SK, mungkin Bapak Ibu tinggal pilih di sini, ini yang khusus PNS, ini yang khusus P3K. Tinggal di-upload SK-nya. Jadi, terkait yang data perubahan SK, Bapak Ibu input berdasarkan dokumen masing-masing. Jika Bapak Ibu ada 5 dokumen SK, Bapak Ibu input 5 kali. Tinggal dipilih SK yang aktif yang mana. Itu sebagai dasar pembuatan gaji. Nah, kuncinya di data perubahan ini adalah pertama terkait yang tunjangan keluarga di sini, yang kode kawin, dan selanjutnya di kode DEPA, pemilihan SK. Jadi yang kita harapkan dari setiap Bapak Ibu input, setiap NIP yang Bapak Ibu input sesuai. Misalnya Bapak Ibu input NIP 5 kali, nah itu harus 5-5-nya sesuai. Terus tidak bisa 5-5-nya itu diaktifkan semua. Gitu, misalnya kita aktif pilih ini gitu. Nah, itu tidak bisa. Pilih yang aktif di SK terakhir. Begitupun sebaliknya, jangan sampai Bapak Ibu pilih aktifnya di SK awal. Kecil nanti gaji. Saya khawatir Bapak Ibu terimanya gajinya lebih kecil gitu. Jangan sampai SK CPNS Bapak Ibu pilih aktif, SK aktif. Nah, ntar yang dibayarkan akhirnya berdasarkan SK CPNS. Jadi ini sangat penting, mempengaruhi besar kecilnya gaji Bapak Ibu. Dan diinput berdasarkan dokumen Bapak Ibu terima, SK-nya. Dan saya harapkan diinput lengkap ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.